Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Bapak-bapak dan para jemaah musholla al-muttaqin yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Sabtu tanggal berapa Pak sekarang? Rajab? Ada yang tahu? 28 ya. Jadi kemarin Jumat terakhir bulan Rajab ya. Jumat terakhir. Dan sekarang tanggal 28 Rajab 1447 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 atau 18 Januari 17 Pak ya, 17 Januari 2026 ya. Jadi memang bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang mulia ya, yang dimuliakan oleh Allah. Jadi ada 4 bulan ya yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum ya. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan ya, di mana Allah menciptakan langit dan bumi. Di dalamnya ada 4 bulan yang dimuliakan ya. Di dalam hadis disebutkan adalah, ada yang tahu? Salah satunya bulan Rajab ya, 3 ya, Syaban, benar Syaban ya, Muharram ya, Muharram. Sebelum Muharram kan bulan pertama kan ya. Sebelumnya 2 bulan sebelumnya, bulan terakhir Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ya. Ini yang 3 berurutan. Kalau Rajab sendirian ya. Nah, Bapak-bapak dan para jemaah sekalian, bulan Rajab itu ya termasuk bulan Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah ya. Ketika orang melakukan ketaatan, berbagai perbuatan baik, itu dilipat gandakan pahala ya. Sebaliknya juga kalau kita berbuat dosa dan maksiat, naudzubillah min dzalik ya, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dilipat gandakan juga dosanya ya. Nah, pada hari ini kita masih berada di bulan Rajab ya kan? Dan ini satu kemuliaan buat kita karena pahalanya juga Allah gandakan ya. Pahala mempelajari ilmu ya, tentu berbeda ya, berbeda dengan orang yang belajar di luar bulan-bulan haram tersebut ya. Kalau kita misalnya nanti masuk insyaallah bulan Sya'ban ya, sebelum Ramadan tentunya kita belajar menuntut ilmu seperti ini ya, majelis taklim, pahalanya saat ini lebih tinggi karena di bulan Rajab ya, pahalanya lebih tinggi. Kalau kita berzikir di bulan Rajab ini pahalanya lebih tinggi. Ini banyak orang yang nggak tahu ya. Kita sholat sunnah nilainya lebih tinggi dari sholat sunnah di bulan lain ya, karena Allah memuliakan sendiri di dalam Al-Quran ya, secara khusus ya. Baik, tentu 1 bulan ke depan kita akan ya, semoga Allah menyampaikan kita ke bulan suci Ramadan ya. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallimna Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbala. Ya, itu salah satu doa yang diajarkan para sahabat ya. Atau bisa juga kita doa yang masyhur yang kita selalu dengar ya.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, bisa ya, boleh kita berdoa seperti itu ya. Intinya adalah yang penting kita adalah harus mempersiapkan diri Bapak-bapak dan para jamaah sekalian ya. Karena kesempatan untuk bertemu bulan suci Ramadan ini adalah kesempatan yang langka ya. Banyak yang berharap bisa sampai ke bulan suci Ramadan, tapi Allah sudah memanggilnya ya. Ada yang mungkin sering kita dengar candaan tawanya, ternyata sudah tidak ada lagi beliau ya. Ini belum sampai bulan suci Ramadan, Allah sudah memanggilnya. Dan orang yang sampai ke bulan suci Ramadan ya, dibanding orang yang tidak sampai lagi ke bulan suci Ramadan, ada kemuliaan tersendiri ya. Pernah saya sebutkan kisah dari, kalau saya tidak salah, dari sahabat Talha dari sahabat Talha ya. Beliau bermimpi gitu ya, bermimpi bahwa ada dua orang yang meninggal ya. Tapi yang satu itu lebih duluan meninggal dan mati syahid. Sementara yang satu itu setahun baru meninggal dan dia mencapai bulan suci Ramadan. Nah, Talha bin Ubaidillah bermimpi, di dalam mimpinya itu dia melihat dua orang itu berada di depan pintu surga. Ternyata dari dalam surga yang dipanggil itu adalah orang yang bukan mati syahid, tapi dia hidup setahun lebih lama. Dipanggil lebih dulu masuk ke dalam pintu surga. Sementara orang yang mati syahid ya, dan dia meninggal 1 tahun lebih cepat, itu belum dipanggil. Nah, kata Talha, aku ceritakan hal ini, mimpi ini kepada Rasulullah, dan ternyata Rasulullah mengatakan, apakah kamu heran dengan hal tersebut ya? Dan ini menunjukkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Kita berdoa semoga Allah menyampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, dan perlu saya juga sampaikan bahwa di antara para ulama ya, ada mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulan Syahruz Zara ya, bulan menanam benih ya. Walaupun kita sudah lewat ya, sudah mau keluar dari bulan Rajab ya. Tapi setidaknya minimal bulan Sya'ban ini kita harus manfaatkan ya. Bulan Sya'ban ini adalah Syahrun Saqa ya, bulan untuk menyirami ya. Kalau memang kita tidak sempat di bulan Rajab ini, ya setidaknya masih ada 1 hari ini. 1 hari kita usahakan ya, melatih kembali bacaan-bacaan Al-Quran ya, memperbaiki bacaan sholat dan amalan-amalan yang lain ya, kita maksimalkan. Nanti di bulan Sya'ban kita lebih latihan lagi ya, menyirami. Nanti bulan Ramadan ya, kata ulama adalah syahrun hasad ya, tinggal memanen hasilnya. Artinya kita sudah siap ya dengan bulan suci Ramadan. Karena banyak orang yang tidak melakukan persiapan, akhirnya di bulan suci Ramadan dia linglung sendiri ya. Bahkan ada yang makanya ada orang yang penyikapan bulan suci Ramadan itu berat ya, karena memang tidak mempersiapkan diri, sehingga bulan suci Ramadan itu dianggap sebagai bulan istilahnya bulan penyiksaan, penjara. Dia tidak kuat ya. Nah, ini adalah orang yang tidak melakukan persiapan. Nah, minimal kita memperbaiki hal-hal yang bisa kita perbaiki dari bacaan Al-Quran ya, kemudian sholat ya, memperbaiki wudhu ya, dan sebagainya ya. Baik Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, kita lanjutkan pembahasan kitab atau kajian kita di subuh hari ini dari kitab Ahadits Islahul Qulub ya, hadis-hadis Nabi seputar bagaimana memperbaiki hati ya. Nah, kemarin pembahasan terakhir itu kita sudah sebutkan beberapa sifat-sifat hati ya. Sifat-sifat hati. Ada yang masih ingat salah satu sifat-sifat hati? Nggak ada yang ingat? Jadi ada sifat hati ya. Dia banyak di dalam Al-Quran disebutkan ya. Nggak ada yang tahu? Iya Pak? Hah? Sirik, dengki. Iya bisa. Ya. Masih ada?
Tapi syirik ini maksudnya ini ya. Bukan syirik itu artinya kalau pemahaman kita syirik itu dalam bahasa hati artinya tidak senang gitu ya Pak ya. Ya. Ada yang lain? Ya. Tawadu. Iya. Boleh. Boleh. Kalau yang saya maksud di sini adalah pembahasan kemarin itu adalah sifat-sifat yang menyebabkan hati itu bisa sakit. Ya. Baik, kalau tidak ada saya jawab ya. Contohnya adalah buta. Masih ingat? Hati yang buta. Ya kan? Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, ya. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Kata Allah, sesungguhnya yang buta itu bukanlah mata. Yang buta sebenarnya adalah hati. Berarti Allah menyebutkan salah satu sifat hati itu adalah buta. Ya, buta. Kenapa dia buta? Kata para ulama, ini saya cuma mengulang pembahasan kita sebelumnya. Allah mengatakan buta, dijelaskan oleh para ulama adalah tidak mengetahui dan tidak mengetahui hakikat keberadaannya di dunia. Ya. Dia tidak mengetahui tentang perkara-perkara agama, sehingga kebaikan dan keburukan itu samar dalam pandangannya. Ini buta. Ini buta hati. Dan buta hati ini lebih berbahaya dari buta mata. Ya. Banyak kita sebutkan ya. Ada hijab, ya. Hijab. Ya, ada ghulf. Wa qalu qulubuna ghulf. Ya kan? Nah, ini semua penyakit hati yang sebenarnya sifatnya. Ada arran, ya sebutkan dalam hadis ya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sekali-kali tidak, bahkan justru ran itu yang menutupi hati mereka akibat apa yang mereka kerjakan. Ya. Jadi ran itu sebenarnya penutup ya. Nah, ini melekat ke dalam hati ketika seseorang itu terbiasa melakukan dosa, tidak mau bertobat, melakukan dosa secara terus-menerus, tidak mau kembali kepada Allah. Nah, ini akan menyebabkan hatinya berubah sifatnya. Ya. Nah, kita lanjutkan sedikit lagi. Di sini kita belum membahas, ada beberapa sifat hati lagi. Baik, saya lanjutkan. Wa minha al-bukmu. Ya. Sifat hati berikutnya adalah bisu. Al-bukmu. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, summun bukumun umyun. Ya. Pernah dengar ayatnya ini? Ya. Summun bukumun umyun. Ya. Mereka tuli, bisu dan buta. Ya. Wal bukmu jamu abkam. Al-bukmu ini jamaknya adalah abkam. Wa huwa alladhi la yantiq, yaitu ketika seseorang tidak bisa berbicara, bisu. Bisu. Wal bukmu nau'an. Kata penulis kitab di sini, bisu itu ada dua jenis ya. Bukmul qalbi wa bukmul lisan. Ya. Bisunya hati dan bisunya lisan. Ya. Kama anna nutqan, sebagaimana juga orang yang bisa ngomong, bicara, tapi dia ketika bisunya itu ada dua jenis ya. Nutqul qalbi wa nutqul lisan. Ya. Yaitu bisunya hati dan bisunya lisan. Ya, sama ya. Wa ashadduhuma bukmul qalbi, dan yang paling berbahaya adalah bisunya hati. Kama anna amahu wa samamahu ashaddu min amal ain wa samamin udhun. Ya. Kata beliau, sebagaimana buta dan tuli, ya. Maka yang lebih berbahaya adalah butanya mata dan tulinya telinga. Ya, butanya mata dan tulinya telinga. Ya. Fawasafahum subhanahu bi annahum la yafqahuna al-haq wa la tantiqu bihi alsinatuhum. Ya. Allah menyifati mereka ini ya, tidak bisa memahami hakikat kebenaran
dan tidak bisa mengucapkan atau menyampaikan kebenaran dengan lisannya. Ya, jadi dia bisu. Dia tidak paham dan tidak bisa berbicara tentang kebenaran. Nah, ini adalah hal yang harus kita waspadai, Bapak-bapak dan para jamaah sekalian ya. Wal ilmu yadkhulu ila al-'abdi min salasati abwab. Ya. Jadi kata beliau, ilmu itu masuk ke dalam diri seorang hamba itu melalui 3 pintu. Ya. 3 hal ya. Jadi ilmu itu masuk ke dalam kita itu melalui tiga saluran. Ya. Yang pertama adalah kata beliau min sam'ihi, dari telinga. Ya. Dari telinga kita mendengarkan nasihat, ya. Mendengarkan ucapan-ucapan yang baik, mendengarkan bacaan Al-Quran, hadis Nabi, ilmu itu bisa masuk dari telinga. Kemudian wa basarihi, dengan mata. Ya, kita melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kita bisa membaca Al-Quran dengan pandangan mata, ya. Itu ilmu masuk ya. Dengan membaca ya. Wa qalbihi, melalui hati. Ya. Ini 3 saluran ilmu masuk ke dalam diri kita. وقد سدت عليهم هذه الأبواب الثلاثة فسد السمع بالصمم والبصر بالعمى والقلب بالبكم. Ya. Dan ketiganya ini bisa tertutup ya. Artinya ilmu itu terhalang masuk ke dalam diri kita ya, dengan tertutupnya 3 saluran ini. Ya. Pendengaran bisa tertutup dengan adanya ketuli. Ya. Makanya kalau kita lihat ada saudara-saudara kita yang tidak bisa mendengar, ya, apa boleh buat? Beliau hanya melihat dengan bahasa isyarat. Ya. Jadi Allah sudah takdirkan dia tidak bisa mendengar. Tapi bukan berarti dia tidak bisa belajar ya. Dia bisa belajar dengan bahasa isyarat ya. Wal basaru bil ama. Kemudian mata ditutupi dengan pandangan ya. Pandangannya. Kemudian hati dengan al-bukmu ya tadi ya, dengan kebisuan. Wa nadhiruhu qauluhu ta'ala. Dan semana dengan ini kata beliau, ada firman Allah di dalam Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ya. Ini Allah menjelaskan tentang sifat orang-orang ingkar dan kufur kepada Allah ya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 179 ya. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka memiliki hati tapi tidak bisa digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Ya, tidak bisa memahami ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata tapi tidak bisa melihat kebenaran. Walahum adhan la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tapi tidak bisa mendengarkan ayat-ayat Allah. Ya. Terhalang. Mungkin dia mendengar tapi dia terhalang untuk mendapatkan pelajaran atau mengambil ibrah ya dengan apa yang ia dengar. Ya. Kemudian lanjutan ayat ini adalah ulaika kal an'am bal hum adall. Ya. Mereka itu bagaikan binatang ternak. Ini Allah membuat permisalan di dalam Al-Qur'an ya. Tidak menggunakan hati, mata, pendengaran, maka mereka kata Allah diibaratkan dengan hewan ternak. Ya. Balhum adall, bahkan Allah mengatakan lebih jauh lebih menyimpang dan sesat dari binatang ternak. Wa qad jama'a subhanahu baina ats-tsalatsa fi qawlihi wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idatan fama aghna 'anhum sam'uhum wa la absaruhum wa la af'idatuhum min syai'in id kanu yajhaduna bi ayatillah. Ya, surat Al-Ahqaf ayat 26 ya. Dan kata Syekh di sini, Allah Subhanahu wa taala menggabungkan ketiganya di dalam firman-Nya, wa ja'alna lahum sam'an, maka kami jadikan bagi mereka itu pendengaran, wa absaran dan pandangan, wa afidatan dan hati,
Fama aghna anhum sam'uhum, namun pendengaran mereka itu tidak bermanfaat bagi mereka. Wala absaruhum, pandangan mereka tidak bermanfaat juga. Wala afidatuhum, hati mereka juga tidak bermanfaat. Min syai' idz kanu yajhaduna bi ayatillah, ketika mereka menyombongkan atau tidak mau beriman dengan ayat-ayat Allah. Ya. Nah ini bahayanya ya, kalau kita kalau seseorang itu sudah sombong dengan ayat-ayat Allah, ya, tidak mau mengambil pelajaran, ya, ketika dibacakan Al-Quran dia tidak mau mendengar, ini akan mengakibatkan ketiga saluran yang ada di dirinya ini akan terhalang, ya, terhalang, tertutup, ya. Fa idza arada subhanahu hidayata 'abdin fataha qalbahu wa sam'ahu wa basarah. Ya. Dan ini hidayah taufik ya. Ketika Allah berkehendak memberikan hidayah kepada seseorang, maka Allah akan membuka hatinya, ya, hatinya, kemudian telinganya dan pandangannya. Karena setiap ketiga ini, ya, hati, kemudian pendengaran, pandangan, ini masing-masing ada penutup yang bisa melekat, ya. Karena dosa, ya, karena pembangkangan seseorang, karena dia tidak mau melaksanakan perintah, ini akan menyebabkan ketiga hal ini di dalam dirinya akan tertutup. Ya. Hatinya nanti tidak lagi mengenal kebaikan, ya. Makanya Nabi mengatakan ada hati yang saking banyaknya dosa dan tidak mau bertobat istighfar, maka hatinya menjadi hati yang legam, hitam legam. Nah, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran. Ya, dia tidak mengenal apa itu yang ma'ruf, tidak mengenal itu apa yang mungkar. Illa ma usyriba min hawa. Kecuali apa yang sesuai dengan hawa nafsunya saja, ya. Ini karena ketika hatinya sudah diliputi dengan berbagai dosa dan maksiat dan tidak mau kembali kepada Allah, maka hatinya akan sulit untuk mengenal kebaikan, ya. Meskipun mungkin secara terang benderang kebaikan itu adalah terpampang di hadapannya, dia tidak bisa mengenal. Ini bahayanya, ya, hati, ya. Hati yang sudah hitam legam. Di dalam potongan hadis Nabi mengatakan kalqudi mujahiyah, seperti cangkir atau wadah yang terbalik, ya. Ya, kalau cangkir atau wadah sudah terbalik, Bapak dan para jamaah, mau kita isi air berapapun, ya, banyaknya, tidak bisa akan menampung air, tidak bisa menerima air, ya, karena dia posisinya terbalik, ya. Jadi jangan heran kalau ada orang yang kita nasihati, dia tidak ada manfaatnya, tidak berguna bagi dirinya, tidak apa istilahnya, sama sekali tidak menyentuh dirinya, karena hatinya sudah terbalik. Nah, ini berbahaya, ya, berbahaya. Makanya ya Imam Ibnu Qayyim, ya, rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan, ya, beliau mengatakan wa min alamati mautil qalbi annahu la yata'allamu bil jirahatil ma'asi, ya. Dan di antara tanda matinya hati seseorang adalah ketika dia sudah tidak merasakan sakit dengan adanya dosa yang mereka lakukan. Dia lakukannya. Wala yahtariqu biqafdi ta'at. Dan dia tidak merasa terluka atau terbakar ketika luput dalam melakukan kebaikan, ya. Fa innal qalba idza mata, kata beliau, fa innal qalba idza mata lam yash'ur bil alam wa lam yata'assar, ya. Ketika hati itu sudah, karena kata beliau, sesungguhnya hati jika sudah mati, dia tidak bisa merasakan sakit, ya. Tidak merasakan sakit, wala yata'assar bil jirah, dia juga tidak merasakan adanya luka. Kama annal badan lam yash'ur bil alam wal jirah. Sebagaimana badan idza mata, ketika sudah mati, kalau badan jenazah, dia kalau dilukai tidak akan merasakan apa-apa karena sudah mati.
Nah, Imam Ibnu Qayyim mempermisalkan seperti itu hati. Ya. Kalau hati itu sudah mati, ya banyak orang dia tidak sholat, nggak merasa apa-apa, biasa-biasa saja. Ya. Dia menyakiti orang lain, dia merasa biasa-biasa saja, tidak berefek kepada hatinya. Itu tandanya hatinya sudah mati. Nah, ini sangat berbahaya. Ya. Nah, ini kita harus waspada, jangan sampai hati kita seperti itu. Kita misalnya terluput sholat, kita merasa biasa-biasa saja. Nah, ini hati-hati. Itu kondisi hati kita harus kita pantau ya. Nah, itu obatnya gimana? Ya kita harus memperbanyak istighfar, ya. Kembali kepada Allah. Ya. Kalau seseorang merasakan penyesalan ya, ketika terluput dari melakukan ibadah misalnya, dan dia sedih, nah, berarti itu tanda hatinya masih hidup. Hatinya masih hidup. Ya. Kalau misalnya kita telat atau bablas sholat, misalnya sholat subuh, kita sedih, mungkin mau menangis ya. Itu tanda hati kita, berarti hati itu sangat hidup ya. Hati kita hidup ya. Tapi kalau ada orang terluput sholat subuh, ya biasa-biasa saja. Ya, itu berarti tanda hatinya, naudzubillah, bisa mati ya. Itu mati. Ya, ini disebutkan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Kemudian di sini dikatakan lagi, wa minha fa iza arada subhanahu sudah ya. Wa minha al-ghishawah. Ya. Sifat hati berikutnya kata beliau adalah al-ghishawah. Ya. Ini kalau bahasa kita tetap artinya adalah penutup ya. Kalau ghishawah penutup, kalau gasyawah ya difathahkan huruf ghain, itu maknanya adalah kayak semacam selaput ya. Itu gasyawah. Tapi kalau ghishawah secara umum itu adalah penutup ya. Wahia ghita'ul ain. Ya. Ini kata beliau secara bahasa itu adalah penutup mata. Ya. Ini mata kita kan ada kelopaknya ya. Ini kalau ketutup, nah inilah dinamakan dengan ghishawah secara bahasa. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah. Maka kami jadikan atas pandangan mereka itu ghishawah, penutup. Ya. Surat Al-Jasiyah ayat 23. Wa hadzal ghita' sara ilaiha min ghita'il qalbi. Dan penutup mata ini, penutup yang disifatkan dalam sifat hati ini, yaitu ghishawah, ini bermuara dari tertutupnya hati juga. Ya, tertutupnya hati. Fa inna ma fil qalbi yadharu ala al-aini minal khairi wasyarri. Karena sesungguhnya apa yang ada di dalam hati, kata beliau, ini akan terlihat nampak ya dalam pandangan mata ya. Apakah itu kebaikan atau keburukan yang bermuara dalam hatinya. Fal ainu mir'atul qalbi. Maka mata itu adalah cerminnya hati. Ya. Tudhiru ma fihi. Dia akan memperlihatkan apa yang ada di dalamnya, di dalam hatinya. Ya. Wa min awsafiha, ya, kemudian kita lanjutkan ya. Wa min awsafiha as-saddu 'anis sabili fala tubsiruhu. Yaitu adalah as-saddu, ya, itu ada penghalang di dalam hati, yaitu penghalang dari jalan kebaikan ya. Fala tubsirhu, maka dia tidak bisa melihat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa kadzalika zuyyina li fir'auna su'u 'amalihi wa sudda 'anis sabil, ya, surat Ghafir ayat 37 ya. Maka demikianlah kami jadikan Firaun indah perbuatan buruknya, sehingga hatinya menjadi terhalang dari kebenaran atau jalan kebenaran. Ay sudda 'anil haqqi wal huda bisababil batil alladzi zuyyina lahu. Artinya hatinya terhalang, ya, sifat hatinya terhalang dari mengetahui kebenaran dan petunjuk karena sebab kebatilan yang dijadikan indah dalam pandangannya. Ya. Jadi Firaun itu memandang indah apa yang ia lakukan. Ya. Saya memiliki kekuasaan, saya adalah seorang raja. Itu dijadikan indah dalam pandangannya. Sehingga dia menganggap bahwa siapa yang bisa mengalahkan saya? Saya adalah Tuhan. Nah, itu Firaun. Firaun dijadikan indah, pandangannya dijadikan indah sehingga terhalang untuk melihat apa yang sebenarnya merupakan kebenaran. Nah, ini disebut dengan as-saddu 'anis sabil.
Wa minha asyaddu 'alal qalbi. Ya, jadi kalau tadi huruf sad, sekarang huruf shin, syaddu, ya, syaddu. Syaddu 'alal qalbi. Ini maknanya adalah biasanya kalau selang air, Pak. Biasanya kan kalau kita mau biasa orang kalau malas matikan di keran, itu kan selangnya dilipat supaya mati airnya kan, ditekuk. Nah, itu disebut dengan asyaddu. Asyaddu. Ya. Jadi dia dilipat sehingga terhalang airnya keluar. Asyaddu 'alal qalbi. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di dalam surat Yunus, ya. Surat Yunus ayat 88 sampai 89. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Maka berkatalah Nabi Musa, ya Rabb kami, sesungguhnya engkau telah memberikan kepada Fir'aun dan para pembesarnya perhiasan dunia dari banyaknya harta, ya. Rabbana liyudhillu an sabilik. Ya Allah, ya Rabb kami, itu yang membuat mereka tersesat dari jalanmu. Rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Nah, ini doanya Nabi Musa, ya. Ya Rabb kami, hancurkan dan binasakanlah harta mereka, karena hartanya digunakan untuk menghalangi kebaikan yang disampaikan oleh Nabi Musa, ya. Dakwah yang disampaikan Nabi Musa. Washdud ala qulubihim. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Ushdud ala qulubihim. Lipat atau ikat hati mereka, ya. Fala yu'minu hatta yarawul azabal alim, sehingga mereka tidak bisa beriman sampai melihat azab yang pedih, ya. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima. Kemudian Allah menjawab doa Nabi Musa, sungguh telah dikabulkan doa kalian berdua, Nabi Musa dan Harun, ya. Fastaqima, maka hendaklah kalian berdua tetap istiqomah di dalam kebaikan, menyampaikan kebaikan. Jadi Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, ya, Allah di sini mengabulkan doa Nabi Musa, ya. Ushdud ala qulubihim. Tahan hati mereka, ya Allah. Ini berbahaya karena ini akan menimpakan keburukan kepada hati seorang hamba sehingga tidak bisa lagi mengenal hakikat kehidupan di dunia, hakikat kehadirannya di dunia. Kalau hati kita sudah seperti ini, Bapak pada jam ini sudah tidak ada harapan hidup di dunia, ya. Kita ibaratnya kalau orang yang sudah hatinya sudah terikat, sudah dilipat, ya. Syaddu, ya. Ushdud, sudah seperti Firaun, ya. Itu sulit sekali untuk mengikuti kebenaran meskipun tampak dengan jelas, ya. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa, ya, kata Allah dalam ayat yang lainnya. Firaun itu sombong, menyombongkan diri dengan ayat-ayat Allah, ya, mengingkari, ya, tidak mau beriman, padahal sebenarnya hatinya mengetahui bahwa itu adalah kebenaran. Nah, ini berbahayanya hati yang seperti ini, ya. Kemudian fahadz syaddu 'alal qalbi. Ini kata beliau adalah asyaddu 'alal qalbi, ya, sifat hati yang itu merupakan syaddu 'alal qalbi. Huwa as-saddu wal man'u. Yaitu penghalang dan pencegah sehingga hatinya tidak bisa mengenal kebenaran, ya. Walihadza qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Oleh karenanya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, yuridu imna'ha wal ma'na qassiha watba' 'alaiha. Ya, Ibnu Abbas menafsirkan tentang doa Nabi Musa ini, kata beliau, maksudnya adalah Nabi Musa menginginkan agar Firaun itu terhalang. Imna'ha, halangi dia, ya Allah, ya. Makanya dalam riwayat yang disebutkan bahwa ketika Firaun itu meninggal atau tenggelam di Laut Merah, ya. Kan ketika Nabi Musa dan pengikutnya menyeberangi lautan, itu kan, ya, dengan izin Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke laut, kemudian fa'idzah qattaudil azim, ya, berubah menjadi dinding air, ya, sangat tinggi. Kemudian Nabi Musa dan pengikutnya masuk, ya. Disebutkan ada 12 celah, ya. Karena Allah langsung membuatkan 12 celah karena pengikut Nabi Musa itu ada 12 kabilah, ya.
Semuanya masuk. Setelah sampai di seberang, kemudian Firaun dan bala tentaranya mengikut ya, mau mengejar Musa dan pengikutnya. Sampai di tengah, tenggelam. Ya. Disebutkan di dalam riwayat bahwa Firaun ketika tenggelam di dalam Laut Merah itu, malaikat itu langsung menyumpal mulutnya. Ya. Ya, jangan sampai Firaun ini akan mengucapkan kalimat taubat dan minta ampun dan diampuni oleh Allah. Nah, ini juga dengan doa Nabi Musa ya. Ini bahayanya. Doa Nabi Musa. Nah, doa Nabi itu sangat mustajab ya. Kalau Nabi berdoa, ya tentu Allah kabulkan. Ya. Ini sangat berbahaya ya. Sehingga Firaun tidak bisa mengucapkan. Dia baru bisa mengucapkan ketika nyawanya sampai di tenggorokan. Sementara Nabi mengatakan, Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharqir. Ya. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Ya. Nah, Firaun kondisinya seperti ini, sehingga taubatnya tidak diterima. Karena Firaun itu mengatakan, amantu annahu la ilaha illa alladzi amanat bihi banu Israil. Sekarang saya wa ana minal muslimin. Ya, wa ana awal muslimin. Sekarang saya, kata Firaun, beriman bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali yang diimani oleh pengikut Nabi Musa dari Bani Israel. Maksudnya Allah ya. Dan saya sekarang menjadi orang yang berserah diri. Ini sudah tidak diterima karena nyawanya sudah sampai di tenggorokan. Ya. Kemudian kata beliau lagi, qassiha watba 'alaiha. Ya. Qassiha watba 'alaiha. Maksudnya Ibnu Abbas adalah keraskan hatinya dan tutup hatinya. Ini maksud doa Nabi Musa tadi ya. Karena Nabi Musa melihat luar biasa pembangkangan Firaun, sehingga Nabi Musa berdoa sampai seperti itu. Ya. Hatta la talinu wa la tansharu lil iman. Agar hatinya tidak lembut ya, dan tidak lapang untuk beriman. Ya. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam kitab tafsir beliau, dan beliau ini menukil dari tafsir dari Imam Al-Qurtubi ya. Imam Al-Qurtubi. Kemudian wa minha as-sarfu. Di antara sifat hati berikutnya adalah as-sarfu. As-sarfu itu berpaling. Ya. Tadinya misalnya menghadap ke depan, tiba-tiba berpaling ke kanan atau ke kiri. Ini namanya as-sarf. Ya, hati itu bisa begitu, as-sarf. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 127. Wa idza ma unzilat suratun nadhara ba'dhum ila ba'din hal yarakum min ahadin thumma sarafu sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Ya. Apabila diturunkan kepada mereka suatu surat dalam Al-Qur'an, maka antara satu dengan yang lain saling memandang. Maksudnya orang-orang munafik dan orang-orang kafir ya. Ketika ada surah dari Al-Quran turun, mereka memandang satu sama lain. Hal yarakum min ahad. Apakah ada orang yang melihat kalian? Ya. Tsumman sarafu. Kemudian hati mereka berpaling. Ya, berpaling. Sarafallahu qulubahum bi annahum qaumun la yafqahun. Maka Allah memalingkan hati mereka disebabkan karena mereka kaum yang tidak memahami. Ya. Berarti hati mereka berpaling. Fa akhbara subhanahu an fi'lihim wa huwa al-insiraf. Allah mengabarkan di dalam ayat tadi ya, tentang perbuatan mereka, yaitu insiraf, berpaling. Wa an fi'lihi fihim ya, wa an fi'lihim fihim wa huwa sarfu qulubihim anil Qur'an wa tadabburihi. Ya. Dan Allah mengabarkan juga di sini tentang perbuatan mereka yang ada di dalam diri mereka, ya, yaitu berpalingnya hati mereka dari Al-Qur'an dan tadabbur. Ya. Sebenarnya orang Arab, orang pada jamaah itu kalau kita katakan, mungkin kalau kita perumpamakan orang yang tidak paham bahasa Arab mungkin wajar ya. Dia dengar Al-Quran mungkin tidak tertarik karena dia belum paham maknanya. Ini orang Arab asli, orang Arab Pulen. Dia paham bahasa Arab, tapi dia tidak mengetahui hakikat tentang Al-Quran, tidak bisa menghayati Al-Quran, tidak bisa memahami kebenaran Al-Quran.
Ya, bahkan kalau dikatakan apakah Al-Quran itu bahasa biasa, para ahli sastra bahasa Arab di zaman itu mengakui bahwa Al-Quran itu bukan bahasa manusia. Itu sudah diakui. Tetapi karena sifat orang-orang munafik dan orang kafir pada saat itu memang sudah berpaling, tidak sama sekali tidak bisa memahami Al-Quran. Nah, ini bahaya. Jadi ini hati mereka ya sudah berpaling. Li'annahum laisu ahlan lahu fal mahallu ghairi salih. Disebabkan karena mereka bukan dari orang yang ahlan ya, orang yang menerima ya. Artinya dia memang bukan sifatnya untuk menerima dengan Al-Quran. Dan wadah hati mereka memang tidak layak untuk menerima. Tidak bisa. Ya. Ghairu salih. Wala qabil, dan dia tidak bisa menerima kebenaran Al-Quran. Fa inna salahiyata al-mahalli bi syai'ain. Ya. Kata beliau ya, kebaikan suatu tempat atau wadah ya, untuk menerima hal yang baik itu ada dua hal pokok di dalamnya yang menyifatinya, kata beliau ya. Husnu fahmin wa husnu qasdin. Baiknya pemahaman dan baiknya niat. Ya. Ini ada dua hal ya. Jadi kalau orang bisa menerima kebaikan dari sebuah nasihat terutama Al-Quran, itu setidaknya hatinya kalau diibaratkan wadah, dia harus ada dua hal yang menetap di dalamnya. Yang pertama adalah baiknya pemahaman, yang kedua adalah baiknya maksud dan tujuan atau niatnya. Ya. Wa haula, dan mereka ini qulubuhum la tafqahu. Hati mereka tidak paham. Ya. Karena itu tadi dia menyombongkan diri sehingga Allah menjadikan hatinya tidak paham walaupun mereka mengerti bahasa Arab. Wa qusuduhum sayyi'ah, sementara niatnya juga jelek. Niatnya tidak baik, memang tidak baik. Dari awal memang membenci sehingga terhalang dari kenal tentang kebaikan di dalam Al-Quran. Ya. Kita lanjutkan lagi. Wa min awsafiha, di antara sifat hati yang lain kata Syekh di sini, izaghatuha anil haq. Ya. Apa namanya? Izagha itu menyimpang dari kebenaran. Ya, hatinya menyimpang. Ya, tadi berpaling, sekarang menyimpang. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Shaf ya, As-Saff ayat 5, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ya, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka berpaling, ketika mereka menyimpang, maka Allah simpangkan hati mereka. Hati mereka disimpangkan. Wa qala an ibadihi al-mu'minin annahum sa'aluhu. Dan Allah berfirman tentang hamba-hambanya yang beriman ya. Ketika hamba-hambanya yang beriman ini berdoa di dalam Al-Quran, Allah abadikan surat Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. La tuzigh dari kata perintah ya. Kalau zaga ya bentuk fi'il madhi, bentuk lampau. Zaga ya, yazig bentuk mudhari, kata perintahnya tuzik, la tazik. Ya, la tuzik ya. Jangan palingkan hati kami ya Allah dari kebenaran setelah engkau beri kami petunjuk. Ya. Jadi ada orang yang tadinya sudah kenal kebenaran tapi mungkin karena hal yang lain mungkin ya, dia mungkin sombong, ujub, maka hatinya mulai menyimpang. Ya. Contoh sederhana, ada orang yang sudah paham tentang agama, tapi dia suka berdebat, ya kan? Suka berdebat, mendebat orang-orang, ya. Mungkin niatnya ingin menyombongkan diri, ya, berbangga dengan ilmu, mendebat orang-orang. Ini Allah akan bisa menyimpangkan hatinya, ya. Makanya kadang dengan tingginya ilmu bisa dengan ilmu orang juga bisa menyimpang. Ya. Karena sekali lagi kan hatinya. Dia bangga dengan ilmu, sombong, ujub,
dia mendebat orang-orang yang lain, ya, merasa dia lebih tinggi ilmunya, akhirnya apa? Hatinya menyimpang. Dan ini juga berbahaya Bapak dan jamaah. Jadi sebenarnya penyakit hati itu bisa menyerang siapa saja. Mau orang yang awam, mau orang yang berilmu, para ulama, kiai, bisa. Penyakit hati ini bisa menyerang siapa saja, dan ini kita harus perlu waspada, ya. Perlu waspada. Ya, kita lanjutkan. Wa qala ya ini sudah tadi, selanjutnya lagi. Wa aslu zaid al-mail, ya, kata beliau menjelaskan, ya. Pokok asal dari penyimpangan itu adalah al-mail, ya. Al-mail itu artinya condong, ya, condong. Ya. Wa minhu zaghatis syamsu idza malat. Di antaranya ketika dikatakan zaghatis syamsu, ketika matahari itu mulai condong, artinya mulai menyimpang, artinya condong, ya, condong. Fa izaghatul qalbi imalatuhu, ya. Menyimpangnya hati itu adalah ketika dia mulai condong, ya. Mulai condong. Ya. Tadi saya contohkan tadi, ya, orang yang suka berdebat, ya. Dia sudah malas lagi menuntut ilmu, dia lebih suka berdebat. Nah, itu berarti hatinya sudah mulai condong ke situ. Ya. Mungkin ada orang yang katakanlah senang dipuji, ya, senang disanjung, ya, sehingga dia terhalang hatinya untuk bagaimana memfokuskan ibadahnya supaya ikhlas. Dia karena saking seringnya dipuji dan dia tidak berdoa, makanya Nabi kan mengajarkan doa, ya, kalau kita dipuji, ya. Apa doanya? Ada yang hafal doanya? Ketika kita dipuji orang lain, ada doanya tuh. Ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqul waj'alni khairan mimma yadhunnu waghfir li ma la ya'lamun. Ya. Alhamdulillah kalau kita hafalin doanya bagus. Kalau kita dipuji orang lain itu doanya, Pak. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku dengan apa yang mereka ucapkan. Karena biasanya pujian itu berbahaya, Pak. Pujian, ya. Ada orang yang lebih senang dipuji, biasa-biasa malah senang dipuji, padahal pujian itu berbahaya. Makanya Nabi mengatakan berdoa, Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan engkau hukum aku dengan apa yang mereka ucapkan. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah saya dari apa yang mereka tidak tahu. Mereka memuji kita karena Allah menutupi aib dan kekurangan kita, kan? Seandainya mereka tahu aib kita, nah mereka tidak mungkin memuji kita. Sampai-sampai ulama mengatakan, seandainya dosa itu berbau, maka kalian tidak akan dekat-dekat kepada saya, kata ulama, ya, ketika menyampaikan ceramah. Kemudian Nabi mengatakan juga, Allahumma la tu'akhidhni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikan ya Allah aku lebih baik dari apa yang mereka sangkakan terhadap diriku. Nah, 3 hal ini, ya. Kalau kita meminta ampun kepada Allah, kemudian jangan hukum aku dengan ucapan mereka, kemudian jangan engkau ampunilah aku dari apa yang mereka tidak tahu, dan jadikan aku diriku menjadi lebih baik dari apa yang mereka sangkakan kepada diri. Nah, kemudian Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, dan penyimpangan hati, mailuhu anil huda ila dhalal, ya. Jadi dia menyimpang dari petunjuk kepada kesesatan, ya. Jadi setelah dia mendapatkan petunjuk, malah dia tersesat karena hatinya condong tadi, ya. Jadi memang hati ini harus dipantau selalu Bapak-bapak dan para jamaah sekalian, ya. Dan sampai hati kita ini sudah merasa aman-aman saja, kita merasa aman-aman saja, padahal sedikit demi sedikit kita tidak sadar mulai condong kepada hal yang tidak baik, ya, hal yang tidak baik. Wa min awsafiha, kemudian di antara sifat-sifat hati lagi kata beliau adalah imatatul qulub kama fi qouli ta'ala innaka la tusmi'ul mauta. Nah, ini yang paling terakhir bahasan tentang sifat hati, ya, di dalam bahasan bab ini tentang awsafil qulub, ya, sifat-sifat hati. Yang terakhir kata beliau adalah kematian hati, hati yang mati. Nah, ini tadi disebutkan Imam Ibnu Qayyim, ya, di dalam kitab beliau di 318. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Naml ayat 80, innaka la tusmi'ul mauta,
Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Ya. Wa qauluhu ta'ala, kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 122, "Awa man kana maitan fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fid dhulumati laisa bi kharij minha." Wa qauluhu, kemudian Allah juga berfirman di dalam surat Yasin ayat 70, "Liyunzira man kana hayyan." Agar mereka memberi peringatan dengan Al-Quran bagi siapa yang masih hidup, maksudnya hatinya. Ya. Wa qauluhu ta'ala, kemudian Allah berfirman di dalam surat Fatir ayat 22, "Wa ma anta bimusmi'in man fil kubur." Dan engkau Muhammad tidak bisa memperdengarkan apa yang sudah orang-orang yang sudah berada di dalam kubur. Ya. Fawasafal kafir bi annahu mayyit. Nah, ini Allah menyifatkan dari ayat-ayat tadi itu tentang orang-orang kafir, ya, sebagai orang yang sudah mati. Ya. Saya terjemahkan tadi ya, surah Al-An'am belum saya terjemahkan ya. Awaman kana maitan, apakah orang yang sudah mati? Fa ahyainahu, lalu kami hidupkan kembali, maksudnya hatinya. Hatinya tadi sudah mati, ya. Kemudian kami hidupkan, wa ja'alna lahu nuran, kemudian kami berikan cahaya. Ya, kami berikan cahaya. Setelahnya hatinya hidup. Dan misalnya kan orang kalau sudah bertobat ya, dia mungkin menangis ya. Selama ini dia selalu melakukan kesalahan. Lalu hatinya hidup. Maka waja'alna lahu nuran. Kami berikan cahaya di dalam hatinya. Ya. Yamshi bihi finnas. Dia berjalan di tengah manusia. Ya. Orang yang sudah mengenal kebaikan, dia mendapatkan hidayah, cahaya. Kama mathaluhu fid dhulumat. Apakah sama dengan perihal orang yang berada di dalam kegelapan? Laisa bi kharij minha. Dia tidak bisa keluar darinya. Ya. Ini Allah menyifatkan tentang hati yang hidup dengan hati yang sudah mati. Ya. Kemudian liyunzira man kana hayyan. Ya, surat Yasin ya. Agar mereka memberi peringatan bagi siapa yang masih hidup, maksudnya hidup hatinya. Ya. Karena orang yang bisa diberikan peringatan itu hanya orang yang hidup hatinya. Orang yang mati hatinya tidak bisa menerima. Ya. Mau diberikan peringatan sebagus apapun tidak bisa. Mau ustadz yang bagaimanapun tidak bisa. Ya. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang yang durhaka, ingkar, kafir, sama saja bagi mereka. Engkau beri peringatan, nasihat atau tidak, mereka tidak beriman, tidak mau beriman. Nah, ini tanda bahwa hatinya sudah mati. Ya. Kemudian wa annahu bimanzilati ashabil kubur. Kemudian Allah menyifatkan di dalam ayat yang salah satunya tadi di surat Fatir ya, ayat 22, sama perihalnya dengan penghuni kubur. Ya. Jadi sampai-sampai para ulama mengatakan bahwa orang yang sudah mati hatinya, pada hakikatnya tubuhnya itu adalah kuburan. Ya, tubuhnya itu adalah kuburan bagi hatinya. Karena sudah tidak ada gunanya juga ya, dia hidup. Dia tidak mengenal hakikat kebaikan, hakikat kebenaran. Jadi ibaratnya dengan penghuni kubur. Ya. Bedanya penghuni kubur dengan badan. Kalau orang yang mati hatinya adalah penghuni kubur di badannya. Badannya itu adalah kuburan bagi hatinya. Naudzubillah min dzalik ya. Ini beberapa ulama menyifatkan seperti itu. Ya. Wa dzalika annal qalba al-hayya huwa alladhi ya'riful haqq. Ya. Demikian ini karena hati yang masih hidup itu adalah hati yang mengenal tentang hakikat kebenaran. Sekali lagi, hati yang hidup adalah hati yang mengenal hakikat kebenaran. Ya. Orang yang tidak mengenal kebenaran pada hakikatnya hatinya sudah mati. Ya. Hatinya sudah mati. Kan sering kita dengar ucapan begitu ya. Nuraninya sudah mati. Itu maksudnya adalah hatinya sudah mati. Iya. Melihat, menyaksikan misalnya kezaliman, ya. Dia tidak merasa apa-apa. Ya. Berarti hatinya sudah mati, nuraninya sudah mati. Ini maksudnya hatinya sudah mati. Wa yaqbaluhu wa yuhibbuhu wa yu'thir ala ghairihi. Ya. Hati yang masih hidup itu akan menerima tentang kebenaran, kemudian mencintai kebenaran, dan dia akan mendahulukan dari selain hal-hal yang lain. Ya.
Jadi dia akan selalu mengedepankan kebenaran, tentang hakikat kebenaran dari yang lain. Fa idza matal qalbu lam yabqa fihi ihsas wala tamyiz bainal haqqi wal batil. Adapun kalau hati sudah mati, maka tidak ada tersisa dari perasaan apa istilahnya? Ihsas. Ya. Ihsas itu artinya dia sudah tidak merasa lagi. Kemudian tidak bisa membedakan tamyiz bainal haqq wal batil. Dia tidak bisa membenarkan. Samar bagi dirinya, mana kebenaran, mana kebatilan, sudah tidak bisa melihat. Ya. Wala iradatu lil haqq wa karahata lil batil. Ya. Tidak ada keinginannya lagi tertarik dengan kebenaran, kebaikan. Ya. Dan dia lebih suka, tidak ada juga terdorong untuk benci kepada kebatilan. Ya. Fasara bimanzilati al-jasadil mayyit, maka kondisinya berubah sebagaimana menjadi jasad yang sudah mati atau badan yang sudah menjadi jenazah. Ini perkataan ulama ya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wal mu'afat ad-daimah fid dunya wal akhirah. Ini saya menutup bab ini dengan doa ya, kita berdoa kepada Allah untuk meminta ampunan ya dan keselamatan selalu dari Allah di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Baik, Bapak-bapak para jemaah, ini terakhir selesai pembahasan tentang sifat-sifat hati ya. Baik, kita lanjut ke bab ketiga ya. Al-qulubu aniyah. Ya, kita tambah sedikit ya. Al-qulubu aniyah. Ya, bab ketiga, hati adalah wadah. Ya, ini penulis kita menamakan bab ini dengan hati ini adalah wadah atau tempat ya. Beliau membawakan sebuah hadis ya dari sahabat Abi Inbah Al-Khawlani. Ya, saya bacakan hadisnya. An Abi Inbah Al-Khawlani yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala inna lillahi aniyatan min ahli al-ard wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi as-salihin wa ahabbuha ilaihi alyanuha wa araqquha. Rawahu At-Tabrani fi Al-Mu'jam al-Kabir fi Musnadi Asy-Syamiyyin. Ya. Dari sahabat Abu Inbah Al-Khawlani, yarfa'u ila Nabi. Ya, hadisnya marfu ya, marfu. Marfu itu artinya hadis yang sampai ke Nabi. Kalau mauquf cuma sampai di sahabat ya. Qala, beliau berkata, Nabi bersabda ya, bersabda, "Inna lillahi aniyah min ahlil ardh." Sesungguhnya Allah memiliki wadah-wadah dari penduduk bumi atau bejana-bejana dari penduduk bumi ya. Wa aniyatu rabbikum qulubu ibadis salihin. Adapun bejana Rabb kalian ya, yaitu adalah hati-hatinya para hamba yang saleh, wa ahabbuha ilaihi alyanuha, dan yang paling dicintai oleh Allah dari bejana-bejana tersebut adalah yang paling lembut, wa araqquha, dan yang paling bersih, jernih. Ya. Ini Nabi mengumpamakan tentang hati itu sebagai wadah atau bejana. Ya, bejana. Dan bejana yang disukai Allah adalah bejana yang sangat lembut, lembut dan jernih atau bersih. Ya. Qala Al-Hafiz Al-Iraqi, ya, ini penjelasan dari Imam Al-Hafiz Al-Iraqi, rawahu Tabrani wa isnadu jayyid. Jadi beliau menguatkan tentang hadis ini bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani ini sanadnya itu baik atau jayyid. Sanad itu artinya perawi-perawinya ya, perawi hadis yang meriwayatkan hadis itu semuanya baik ya. Wa qala Al-Haythami isnaduhu hasan. Ya, Imam Al-Haythami mengatakan bahwa sanadnya itu baik atau hasan ya. Laqad syabbaha sallallahu alaihi wasallam qulubal ibad bil aniyah. Di dalam hadis tadi Rasulullah menyerupakan hati-hati para hamba itu dengan bejana-bejana, dengan wadah ya. Jadi hati-hati kita ini seperti bejana-bejana. Ini disebutkan oleh Nabi ya. Wa halu kulli ina bima ja'ala fihi min khairin aw syarr. Ya. Dan keadaan setiap bejana itu sesuai dengan apa yang diisi, apakah kebaikan atau keburukan ya. Jadi kondisi hati ibaratnya bejana atau wadah, itu sesuai apa yang kita isi di dalamnya
ya, di dalam hati kita. Ya. Kama qila kullu ina billadzi fihi yumdah. Ya. Sebagaimana disebutkan bahwa setiap bejana itu ya sesuai dengan apa yang dituangkan di dalamnya. Ya. Faqulubul abrar taghli bil khairi wal birri. Hatinya orang-orang yang taat, yang baik, pasti dia akan bergejolak di dalamnya tentang kebaikan dan hal-hal yang bersifat baik. Ya, albir wal khair. Ya. Wa qulubul fujjar taghli bil ismi wal fujur. Adapun orang-orang yang hatinya buruk, ya, kotor, maka dia akan bergejolak di dalam hatinya itu tentang dosa dan perbuatan maksiat. Ya. Qala Malik bin Dinar rahimahullahu taala, ya, salah seorang tabi'in, ya. Malik bin Dinar rahimahullahu taala mengatakan, innal abrara taghli qulubuhum bi amalil bir. Sesungguhnya hati-hati orang yang baik itu selalu taghli itu mendidih, ya, artinya bergejolak tentang hal-hal yang bersifat baik, perbuatan baik, ya. Dia selalu ingin sekali melakukan kebaikan. Itu hatinya orang-orang al-abrar. Wa innal fujjar taghli qulubuhum bi amalil fujur. Adapun orang-orang yang fujjar, ya, hatinya itu selalu bergejolak untuk melakukan perbuatan-perbuatan keburukan. Ya. Wallahu yara humumahum. Fanduru humumakum yarhamukumullah. Ini perkataan Malik bin Dinar, ya. Maka sesungguhnya Allah itu melihat apa yang menjadi niat kita yang ada di dalam hati. Karena Allah itu mengawasi hati-hati kita, Bapak pada jamaah. Allah selalu melihat hati kita itu sebenarnya condong mau kemana. Ya. Karena tidak ada yang mengetahui hati kita kecuali Allah dan kita sendiri. Ya. Ada orang yang terlihat baik, tapi sebenarnya hatinya mau melakukan sesuatu yang tidak baik. Bisa saja terjadi. Ya. Ada yang kita lihat misalnya, mungkin kalau kita saksikan di berbagai media, ya, terjadi apa yang dilakukan oleh KPK misalnya, ya, operasi tangkap tangan misalnya, ya. Kita tidak sangka pegawai ini atau karyawan ini sebenarnya tidak ada masalah, tapi ternyata kok melakukan perbuatan ini misalnya. Berarti hatinya ada gejolak di dalamnya sebenarnya dan tidak tampak kecuali Allah yang melihatnya. Kalau kita tidak melawan ini akan berbahaya. Kita nampak dalam pandangan manusia baik, ternyata hati kita menyimpan sesuatu yang berlawanan dengan yang zahir kita. Ya. Dan ini yang disebutkan oleh Malik bin Dinar, ya. Taghli qulubuhum, hati itu bergejolak di dalamnya. Karena seperti wadah, ya. Apa yang kita isi, ya. Ingat tadi 3 saluran, ya. Mata, kemudian telinga dan hati. Saluran ini, ya, akan menerima, ya, apa yang masuk, ya. Sesuatu yang kita anggap tabu misalnya, sesuatu yang tidak pantas, tapi kita sering nonton, itu akan berefek kepada hati kita. Nah, itu yang masuk ke dalam hati kita. Ya. Sampai-sampai ada orang mengatakan kasratul imsas kilal ihsas. Kasratul imsas kilal ihsas. Sesuatu yang tabu, yang tidak pantas, tapi karena sering dilihat akan menjadi hal yang biasa. Ya. Sesuatu yang tidak pantas atau tabu, tapi kalau sering dipertontonkan nanti akan menjadi hal yang biasa. Ya. Kalau misalnya kita ibaratkan sesama jenis, ya, pergaulan sesama jenis, homoseks, ya. Kalau sesuatu ini sudah tampak biasa, ya, di masyarakat, padahal sebenarnya ini adalah penyakit yang berbahaya menimpa umatnya Nabi Lut, ya. Tapi kalau hal ini sudah ditampakkan secara biasa di tengah masyarakat, ini akan menjadi hal yang lumrah nantinya. Dan ini berbahaya kalau dibiarkan, ya. Dan ini penyakit. Ini akan mengakibatkan keburukannya akan menimpa masyarakat sekitar. Ya. Sama dengan perbuatan-perbuatan kriminal misalnya. Mungkin kalau kita dengar di media sosial ada perbuatan mutilasi, ya, mutilasi korban, memotong-motong naudzubillah bagian tubuh korbannya. Itu sering dipertontonkan dan kita selalu saksikan, itu akan berdampak kepada hati kita.
Hati kita kan akan membayangkan tuh. Kok bisa ya? Oh ternyata bisa, ternyata ada yang begini. Ada seorang ibu misalnya menelantarkan bayinya, ya, membuang bayinya misalnya. Mungkin dalam hati kita kok bisa ada ibu sampai setega itu. Ya. Ini sering ditonton, disaksikan, kita konsumsi, akhirnya menjadi hal yang biasa. Nauzubillah. Ya. Kita hanya bisa beristighfar, ya, memohon ampun kepada Allah dengan kejadian yang sebenarnya tidak pantas, lalu kita ditontonkan, ya. Dan itulah kenapa para ulama itu selalu menekankan untuk kita banyak berzikir, ya, membaca Al-Quran, ya, supaya hati kita itu jangan sampai terkotori dengan fenomena-fenomena ini, ya, dengan divisualisasikan, alhamdulillah, ya. Ini yang berdampak kepada hati, ya. Kemudian kita lanjutkan lagi sedikit, ya. Wa qala Abdullah ibnu Malik, ya, rahimahullah, inna lillahi fil ardi aniyah la yaqbalu minha illa sulba ar-raqiqa as-safi. Qala as-sulbu fi ta'atillah war-raqiqu 'inda dzikrillah, ya. As-safi an-naqi min daran, rawahu Ibnu Abi Syaibah fil Musannaf. Abdullah bin Malik rahimahullah, beliau mengatakan bahwa sesungguhnya bagi Allah di bumi itu ada bejana-bejana, ya, maksudnya adalah hati-hati hambanya. La yaqbalu minha illa as-sulbu ar-raqiqa as-safi. Ya. Dia hati itu tidak bisa menerima kebenaran, ya, yang Allah turunkan, ya, tentang ayat-ayatnya dan tanda-tanda kebesarannya, kecuali dengan hati yang as-sulba, yang kuat, ya. Ar-raqiq, ar-raqiq ini lembut, ya, lembut. As-safi yang jernih, bersih, ya. Qala as-sulbu fi ta'atillah. Kata Abdullah bin Malik adalah as-sulbu itu artinya hati yang kuat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Ya. Bapak dan para jamaah sekalian. Ada orang mungkin fisiknya lemah, tetapi hatinya kuat. Ya kan? Saya pernah singgah di sebuah masjid, Bapak dan para jamaah sekalian. Ada seorang disabilitas. Kaki beliau untung, sebelahnya sudah hilang. Beliau berdiri sholat berjamaah dengan posisi berdiri, tidak mau duduk. Ini saya melihat langsung nih. Beliau berdiri dengan satu kaki dan beliau berdiri di saf jamaah. Padahal sebenarnya beliau duduk, ya. Coba kita sandingkan dengan orang yang memiliki dua kaki dan lebih memilih duduk, ya. Jadi ini hatinya kuat walaupun fisiknya lemah, ya. Mungkin ada orang yang kita katakan sholat malam misalnya, ya. Insyaallah kita sambil bulan suci Ramadan bisa qiyamul lail, semoga Allah mengabulkan, ya. Ada orang mungkin yang hatinya kuat, ya. Tapi sebenarnya dia ngantuk banget, ya. Ngantuk, dia mau baring tapi dia paksakan diri, kan hatinya merasa kuat untuk cinta kepada ketaatan. Dia paksakan dirinya. Makanya di dalam riwayat disebutkan bahwa sahabat-sahabat Nabi itu ada yang sampai memasang tali di masjidnya karena dia ingin mendapatkan kemuliaan bulan suci Ramadan. Dia qiyamul lail dengan berpegangan di tali. Ya, berpegangan di tali supaya tidak jatuh ketika sholat qiyamul lail, ya. Nah, ini berarti hatinya memang kuat meskipun mungkin fisiknya lemah. Dia ngantuk, ya. Badannya lemah, tapi dia ingin kuat mendapatkan kecintaan Allah dalam ketaatan. Nah, ini as-sulbu. Ar-raqiqu 'inda dzikrillah. Hatinya menjadi lembut dengan berzikir kepada Allah, ya. Innamal mu'minuna alladzina idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imana, ya. Apa itu ayatnya di dalam surat Al-Anfal, ya. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman, yaitu ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ya, hatinya menjadi apa? Menjadi lembut, ya. Dan dia langsung menyambut seruan Allah. Ya, ini berarti hatinya lembut ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah. Kemudian as-safi an-naqi min daran. Ya. Dia hatinya bersih, ya.
an-naqi ya, jernih ya, bersih dan jernih dari berbagai kotoran dosa ya. Karena dia mengusahakan untuk memantau selalu hatinya. Karena Bapak dan para jamaah sekalian, kotoran-kotoran hati itu bisa saja terjadi bisa datang kapan saja ya. Bisa datang kapan saja. Nah, kita harus memantau hati kita, ibaratnya kalau cermin, kita ngelihat tuh ada debu atau ada kotoran yang melengket, langsung kita bersihkan. Itu lebih mudah ketimbang kalau misalnya kita biarkan dulu, nanti kita tunda-tunda untuk membersihkan cermin itu. Ya. Misalnya kalau cermin di kamar mandi atau di kamar mandi, biasanya kan ada kotoran yang menempel tuh. Kalau kita biarkan lama, dia akan sulit dibersihkan. Tapi kalau begitu kita lihat langsung kita bersihkan, itu lebih mudah. Dan ini disebut dengan as-safi an-naqi. Ya, dia selalu mengusahakan hatinya bersih dan jernih. Dan ini akan mudah menerima kebenaran dan kebaikan. Wa qaulu fil hadis, sabda Nabi dalam hadis tadi, wa habbuha ilaihi alyanuha wa araquha. Yang paling dicintai oleh Allah dari bejana-bejana atau hati-hati tersebut adalah yang paling lembut, alyanu ya, alin itu lembut ya. Alyanuha wa araquha ya. Araquha artinya sama ya, lembut juga ya, lembut. Li'anna al-qalba idza lana wa raqqa sara kal mir'ah as-safiyah. Ya, ini tadi disebutkan ya. Karena sesungguhnya hati ketika dia lembut dan bersih, maka dia menjadi seperti cermin yang bening, ya, cermin yang bening. Ya. Faqabilal khair wa wa'ahu bima razaqa minas sifat minas safa wan naqa bi khilafil qulubil ghairin naqiyah. Ya. Jadi dia menerima kebaikan, mudah menerima kebaikan, dan dia bisa menjaganya ya, dari apa yang telah direzekikan kepada hati tersebut dari sifat yang bersih, jernih, berbeda dengan hati yang kotor ya, hati yang kotor. Fa innahu la yanfudu ilaiha al-haq wa la taqbaluhu. Karena hati yang kotor ya, tadi dengan kotoran-kotoran noda dan maksiat, dosa dan maksiat, maka dia tidak akan bisa menampung kebenaran ya. Oleh ibaratnya cermin tadi, dia tidak bisa menampilkan bayangan yang jelas. Seperti itulah hati yang buruk ya, hati yang kotor ya. Kita bercermin tapi muka kita tidak kelihatan, samar. Seperti itulah kondisi hati yang penuh dengan kotoran-kotoran noda ya, dosa dan kemaksiatan. Kita lanjutkan lagi sedikit. Tsumma inna harakatal lisan tadullu ala ma fil qalbi min khairin aw syarr. Ya. Kemudian di sini saya juga menegaskan bahwa apa yang keluar dari lisan, lidah, ini menunjukkan tentang apa yang di dalam hati, apakah baik atau tidak. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wala ta'rifannahum fi lahanil qaul. Maka benar-benar engkau akan mengenal mereka dari apa yang keluar dari ucapan mereka. Ya, surat Muhammad ayat 30. Ai la budda ay yadhharu ma fi qulubihim wa yatabayyanu bi falatati alsinatihim. Maksudnya adalah apa yang keluar dari lisan itu akan menunjukkan apa yang sebenarnya di dalam hatinya seseorang, dalam hati seseorang, dan memberikan kejelasan dengan pergerakan lisannya, ya, dengan apa yang keluar dari lisannya. Fa inna al-sina maghariful qulub, ya. Karena sesungguhnya lisan ini ibaratnya, kata beliau, adalah sendoknya hati. Bahasanya luar biasa ya. Sendoknya hati. Jadi lisan itu adalah sendoknya hati. Yadhharu minha ma fil qulub minal khairi wasyarr. Dia akan nampak darinya apa yang di dalam hati, apakah dia baik atau buruk. Ya. Qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah, al-qulubu kal qudur fis sudur. Ya. Kata Yahya bin Mu'adz rahimahullah, hati itu seperti panci yang ada di dalam dada. Ya. Al-qudur fis sudur. Taghli bima fiha wa magharifuha al-sinatuha. Ya. Jadi kalau ibaratnya panci
ya, ada sendoknya ya. Sendoknya itu adalah lisan kita. Lisan ya. Nah, dia akan mengambil apa yang ada di dalam panci tersebut. Nah, panci itu adalah wadahnya hati ya. Fantadhiri ar-rajul hatta yatakallam. Kata beliau, kalau ingin melihat sifatnya seseorang, perhatikan apa yang keluar dari lisannya. Ya, perhatikan apa yang keluar dari lisannya. Fa inna lisanahu yaghtarifu laka ma fi qalbihi. Karena apa yang keluar dari lisan itu akan memberikan gambaran yang jelas tentang apa yang di dalam hatinya. Min baini khulwin wa hamidin wa adbin wa ujaj. Ya, sebagaimana apa yang kita rasakan, apakah manis atau asam, ya, atau tawar atau asin, ujaj ya. Yukhbiruka an ta'ami qalbihi. Lisannya akan memberitahukan tentang kondisi hatinya. Ightarafu lisanihi. Ya, akan menggambarkan suasana hatinya. Ya. Ini perkataan ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam kitab beliau Al-Hilyatul Auliya. Baik Bapak dan para jamaah sekalian, terakhir qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan fi kitab Ad-Dawa Ad-Dawa, di dalam kitab beliau Dawa Ad-Dawa, ai kama tat'amu bilisanika ta'ama ma fil qudur min ta'am fatudrika al-ilma bihaqikatihi. Sebagaimana engkau, kata Ibnu Qayyim, merasakan dengan lidah ya, bagaimana rasanya sebuah makanan. Biasanya kan kalau kita mencicipi makanan gitu, untuk mengetahui rasanya harus mencicipi dengan lidah ya. Maka dengan itu kita mengetahui dengan ilmu tentang hakikat rasa dari makanan. Kadzalik tat'amu ma fi qalbir rajul min lisani. Demikian juga engkau bisa mencicipi bagaimana rasanya hatinya seseorang dengan lisannya. Luar biasa ya perkataan. Jadi kalau kita ingin tahu hatinya seseorang, mencicipi bagaimana kondisi hatinya, perhatikannya apa yang keluar dari lisannya. Kata Imam Ibnu Qayyim ya. Fatadzuqu ma fi qalbihi min lisani. Maka engkau akan merasakan apa yang menjadi rasa dari diri hati orang tersebut ya, dengan lisannya. Kama tadzuqu ma fil qadr bilisanik ya. Sebagaimana engkau akan merasakan bagaimana kadar ya, dari lisannya ya. Baik Bapak dan para jamaah sekalian ya, kita cukupkan dulu ya. Masih ada beberapa hal yang disebutkan oleh penulis kitab ini dalam bab ini ya, cukup panjang ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita usia dan kesehatan untuk bisa belajar dan memahami tentang perkara-perkara tentang masalah memperbaiki hati. Baik, demikian saja yang bisa saya sampaikan Bapak dan para jamaah sekalian. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Apa yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah dan keliru dari syaitan dan kekurangan saya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita dan menjadikan kita sebagai ahlul khair dan selalu cinta kepada kebaikan dan bisa memperbaiki hati-hati kita di dalam mengisi sisa usia kita sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya persilakan mungkin ada bapak-bapak yang mau bertanya. Tafadhol. Silakan Pak. Ya, baik. Bagaimana caranya? Baik. Kalau kita yang susah gitu, cara kita mendekati dia bisa terbuka lagi ya, tidak Ya, Pak. Baik. Terima kasih Pak Qasim. Jazakallahu khair. Pertanyaan yang baik ya dari Pak Qasim dan memang pertanyaan yang kita butuhkan ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ya. Baik, bagaimana menghidupkan hati yang sudah mati? Ya, hati yang sudah mati. Atau mungkin ada keluarga kita yang bagaimana sih caranya supaya mereka bisa tersentuh, gitu ya Pak ya, Pak Qasim ya. Ya, baik Bapak dan para jamaah sekalian. Ini pertanyaan yang sangat mendasar ya, dan memang perlu. Ya. Pertama yang harus kita pahami bahwa hidup dan matinya hati seseorang itu berada dalam penguasaan Allah. Yang perlu kita sadari ya. Jadi hidup dan hatinya seseorang itu, hidup dan matinya hati seseorang itu tergantung dari Allah. Sebagaimana hidayah tergantung dari Allah Subhanahu wa taala.
kita sebagai orang yang alhamdulillah mengenal tentang kebaikan, suka dengan ketaatan, ini merupakan hidayah taufik. Dan ini tidak semua orang miliki. Ya. Jadi beruntung dan bersyukurlah kita. Kita bersyukur dengan menjaganya, ya, menjaga istiqomah itu. Iya. Kalau dikatakan apakah orang yang dekat dengan orang yang sudah soleh dan bertakwa otomatis bertakwa? Belum tentu. Belum tentu. Ya. Apa contohnya? Contohnya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh dan anaknya kita tahu, ayah dan anak ya, darah daging. Tapi anaknya tidak bisa mendapatkan hati yang hidup. Ya. Ya kan? Ayah dan anak. Kalau kebalikannya apa? Nabi Ibrahim. Ibrahim hatinya hidup, ayahnya yang hatinya mati. Ya. Makanya Allah mengatakan, yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy. Allah mengeluarkan dari yang mati yang hidup, kemudian mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya, contohnya tadi, Allah mengeluarkan yang mati yang hidup. Dari ayahnya Nabi Ibrahim, Azar, hatinya kan mati. Tapi Allah mengeluarkan keturunan yang hidup hatinya, Nabi Ibrahim. Sebaliknya, Nabi Nuh hatinya hidup, menerima kenabian. Tapi Allah mengeluarkan dari keturunannya keturunan yang hatinya mati. Kan'an. Iya kan? Jadi ini yang pertama kita pahami, bahwa hidayah, hidup dan matinya hati itu adalah hak prerogatif Allah kalau bahasa kita ya. Hak prerogatif Allah. Allah bisa menyebabkan seseorang tadinya bukan orang yang suka kebaikan tiba-tiba berubah. Itu berarti hak prerogatif Allah ya. Lalu apa tugas kita? Tugas kita adalah selalu istiqomah memberikan nasihat. Nah, ini yang penting. Karena tidak sedikit orang ketika melihat orang lain tersebut sulit untuk berubah, dia putus asa. Dia putus asa dan tidak mau lagi memberikan nasihat. Nah, ini yang keliru. Ya, keliru. Ya. Tadi sempat kita baca tadi ya. Qad ujibu da'watukuma fastaqima. Ini perkataan Allah kepada Nabi Musa dan Harun ya. Wahai Musa dan Harun, doamu sudah saya terima kata Allah. Sekarang tugasmu adalah istiqomah. Ya. Jadi Musa tetap diperintahkan, Nabi Musa alaihissalam tetap diperintahkan Allah untuk nasihat. Sekalipun mungkin persentase untuk diterimanya 0,000 sekian. Ya. Firaun adalah sulit ya. Sulit dinasihati. Tapi Allah tetap mengatakan faqula lahu qaulan layyina. Ya, la'allahu yatasakkar aw yakhsha ya. Tetap katakan kepada Firaun perkataan yang lemah lembut, nasihat. Siapa tahu dia akan ingat dan takut ya. Padahal kemungkinannya sangat tipis, tapi Allah tetap memerintahkan. Nah, ini memberikan isyarat bahwa kepada keluarga mungkin yang belum terbuka hatinya, belum hidup hatinya, tetap kita berikan nasihat. Cuman yang harus kita ingat, caranya harus dengan yang terbaik ya. Wad'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan cara hikmah dan dengan nasihat yang bijaksana, nasihat-nasihat yang baik ya. Karena kadang ada orang menyampaikan kebaikan, mengajak orang kepada kebaikan dengan cara yang tidak hikmah, dipaksa ya. Dengan memvonis. Nah, ini banyak orang karena putus asa dia memvonis, dasar kamu. Nah, ini kalau sudah keluar kata seperti ini susah. Dasar kamu sudah dinasehati tidak, berarti dia sudah menyebabkan saudaranya apa? Sudah tertutup. Nah, ini berbahaya. Ya. Makanya Nabi mengatakan jangan la takunu lisyaitan la takunu al-auna lisyaitan ya, kata Rasulullah. Jangan kalian menjadi penolong setan bagi saudaramu. Apa maksudnya? Saudaranya sudah jatuh dalam kesalahan, hatinya sudah mati, malah divonis, dicela. Ini berarti kita menolong setan untuk mencelakakan saudara. Ya. Mencelakakan keluarga. Ya. Mentang-mentang kita lihat dia malas ibadah, kemudian kita vonis. Ya. Nah, ini berarti tidak hikmah. Nah, kalau kita menginginkan hatinya hidup, harusnya kita lemah lembut sebagaimana kita lemah lembut kepada diri. Ya.
Kan kita inginkan kebaikan, hidayah kepada dia. Bagaimana supaya hidayah itu masuk? Ya. Itu yang kita usahakan. Seperti itu Pak Qasimnya. Wallahu taala. Seperti itu. Sama-sama Pak. Masih ada Pak? Cukup? Ya, cukup. Pak Pariman mau bertanya? Saya menanyakan Pak Iya Pak. mengenai pesan kepada anak-anak kalau bicara yang jangan dengerin bicara orang, tapi lihat dulu. Kalau mata belum lihat, kuping belum dengar, jangan bicarakan. Kalau mendengar kata orang, baru kata. Ya pesan itu kira-kira itu pesan. Baik. Baik atau pesan. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Pariman ya. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi ada di dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Hujurat ya. Ya ayyuhalladzina amanu apa itu ayatnya? Jangan engkau mengikuti persangkaan ya. Idza jaa apa itu ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya. Wahai orang yang beriman, ketika datang kepadamu orang yang fasik yang menyebarkan berita, maka hendaknya diperjelas, diteliti, di cross check. Ya, ini tadi pertanyaan Pak Qasim ya. Pak Pariman ya. Jangan langsung mempercayai, seperti itu Pak ya. Jangan langsung mempercayai sebelum melakukan cross check, melihat dengan benar. Kan begitu ya. Karena ada orang langsung begitu diberikan kabar langsung dia percaya, padahal belum dia lihat. Gitu Pak ya. Pariman ya. Benar Pak Pariman. Jadi memang agama kita itu menjaga kehormatan orang, kehormatan setiap muslim ya. Tidak boleh kita menjatuhkan kehormatan seseorang hanya berdasarkan berita ya. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman ya, an yuhadditsa bima sami'a bikulli ma sami'a ya. Cukuplah seorang itu dikatakan berdosa ketika menyampaikan setiap apa yang dia dengar. Setiap apa yang didengar langsung diberitakan ke orang lain. Nah, ini cukup dia dikatakan berdosa kata Nabi. Ya. Dan Bapak dan para jamaah sekalian, kita menghadap kepada Allah dengan dosa dengan Allah itu lebih ringan. Ya. Dengan puluhan dosa kepada Allah itu lebih ringan dari satu dosa kepada sesama manusia. Ya. Kalau kita ada selisih dengan orang lain, saudara, dan kita sampai hari kiamat kita bawa ya perselisihan itu dan dosa itu lebih berbahaya ya daripada dosa kepada Allah. Karena dosa kepada Allah kita istighfar, kita menangis, mungkin beberapa menit Allah mengampuni. Tapi kalau dosa kepada sesama manusia ya, kalau dia tidak ridho, dia tidak maafin, nah apa? Kita mau jadi apa? Itu Allah tidak mengampuni sampai orang itu memaafkan kita ya. Makanya tentang hadis yang orang yang bangkrut di hari kiamat, kenapa? Karena terlalu banyak permasalahannya dengan manusia. Dosanya dengan manusia dia terlalu banyak menceritakan aib orang lain ya. Akhirnya di hari kiamat dia dituntut ya. Ya. Ya Allah, orang ini telah menjatuhkan kehormatan saya ya. Ya Allah, di dunia dulu dia mengorek-ngorek aib saya, menuduh saya. Saya mau keadilan ya Allah. Nah, kita nggak bisa apa-apa kecuali apa? Pahala sholat kita dibayar ya, pahala sholat kita diambil, pahala puasa kita diambil, sedekah kita diambil, diserahkan ke dia. Akhirnya apa? Habis pahala kita. Ya. Sampai-sampai nanti masih banyak lagi yang belum dibayar. Orang tersebut akhirnya apa? Dosa-dosa yang orang yang didolimi itu diambil, ditimpakan kepada dia. Karena sudah habis untuk membayar pahala-pahala sholatnya, pahala ibadahnya. Ini orang yang bangkrut. Ya. Ini benar kata Pak Pariman ya. Kita harus teliti ya, teliti sebelum menuduh orang atau memberitakan orang tentang kejadian tersebut ya. Terima kasih Pak Pariman ya. Baik, saya rasa cukup ya Bapak-bapak dan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan ya apa yang kita dengarkan ini bisa bermanfaat ya buat kita semua ya, terutama di dalam memperbaiki hati kita. Dan insya Allah ini bulan 1 bulan lagi ya, bulan Sya'ban,
Mungkin 3 kali pertemuan lagi mungkin ya Mas Yaya ya, atau 2, baru kita nanti ada 1 pertemuan untuk membahas tentang persiapan bulan Ramadan ya, kajian tematik ya. Baik, Bapak-bapak dan para jamaah, demikian saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan hati kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menerima amal ibadah kita, menjadikan kita hamba-hamba yang istiqomah dengan hati-hati yang hidup ya. Kemudian memberikan taufik kepada kita untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa dan kesalahan, dan tentunya dimudahkan oleh Allah untuk sampai ke dalam bulan suci Ramadan ya, memperbaiki ibadah kita ya, bacaan Al-Qur'an kita ya, menguatkan semangat kita di dalam mengamalkan ibadah-ibadah yang sunnah ya, dan mencintai tentang ibadah-ibadah sunnah tersebut. Demikian saja, mungkin kita tutup langsung dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.